Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah An-Nazi'at. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut para malaikatnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan peran mereka masing-masing. Hal ini tentu saja saudara-saudara sekalian menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan masa yang sama adalah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada ayat berikut ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa hari berbangkit. Hari yang ditandai setelah tiupan sangkakala yang pertama, di mana semua manusia akan mati, bahkan juga seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mati dan musnah, yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, saudara-saudara sekalian, diiringi dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala kedua ini adalah tiupan untuk membangkitkan manusia dari dalam kubur mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu pada ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarjufur rajifah. Sesungguhnya kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uhar radifah, kemudian diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua, yang menunjukkan bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing. Iya, sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa setelah tiupan sangkakala yang kedua ini, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kubur mereka masing-masing. Di dalam surah Yasin ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala yang kedua. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka semuanya keluar dengan segera dari dalam kubur mereka masing-masing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setelah tiupan sangkakala yang kedua. Mereka semuanya bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak pula dalam keadaan berkhitan. Nah, keadaan mereka, saudara-saudara sekalian, saat dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing, itu sangat bergantung kepada amal perbuatan yang mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan bagaimana ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing, bagaimana keadaan mereka, maka kita akan mendapati misalnya para koruptor dan penerima suap. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan membawa barang yang dikorupsinya. Dia pikul itu barang yang dikorupsinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian pemakan riba, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan sempoyongan. Wanita yang meratapi kematian, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian dari qatiran, pelangkin atau ter, dan baju dari jarab, baju yang kumal dan sangat gatal. Ini wanita yang kalau ada kematian dia melakukan niyah atau ratapan. Para suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan badannya mati sebelah, jalannya miring. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang-orang yang sombong dan angkuh
serta congkak akan dihimpunkan. Seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia, mereka akan diliputi oleh kehinaan dari berbagai arah dan digiring ke penjara di neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Mereka dinaungi oleh api dan diberi minum dari perasan kotoran penghuni neraka yang bernama tinatu al-khabal. Mereka akan dikasih perasan kotoran penghuni neraka. Itulah yang akan diminumkan kepada mereka. Termasuk juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan dibagi minum dengan tinatul khabal, perasan kotoran manusia yang ada di dalam neraka, itu adalah para peminum minuman keras di atas dunia ini. Mereka akan diminumkan perasan kotoran manusia di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, orang yang biasa kenyang di dunia ini itu akan dibangkitkan dalam keadaan lapar. Para pengkhianat akan diberikan bendera pengkhianatan dan akan dikatakan, inilah pengkhianatan fulan bin fulan. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang mati syahid, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dibangkitkan dan dihimpunkan dalam keadaan badan mereka berlumuran darah namun beraroma minyak kasturi, wangi sekali. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Inilah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang akan dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing. Sangat sesuai dengan apa yang mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, berapa lamakah jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua? Apakah 40 hari, 4 bulan, atau 4 tahun? Tidak ada yang mengetahuinya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa lamakah jarak antara tiupan sangkakala pertama dan kedua? Apakah 40 hari, 4 bulan, atau 4 tahun? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abaitu. Maksudnya, saya tidak mengetahui. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'a." Kemudian Allah turunkan air hujan dari langit, fa yambutuna kama yambutu al-baqlu. Maka seluruh manusia akan tumbuh. Maksudnya akan bangkit dari dalam kubur mereka masing-masing seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada yang tinggal dari badan manusia ini kecuali hancur semuanya, illa azman wahidan, kecuali satu tulang saja, wa huwa ajmudz dzanab, yaitu tulang ajmudz dzanab, tulang ekor. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor itulah kemudian disusun kembali manusia, ya, jadi sempurna dan dibangkitkan ketika itu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ketika itu, ya, ketika dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing, mereka dalam keadaan ketakutan yang sangat luar biasa. Pandangan mereka juga, ya, tertunduk dan mereka tidak mampu untuk mengangkat kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, qulubun yauma idzin wajifah. Hati-hati manusia ketika itu dalam keadaan ketakutan. Absaruha khashi'ah. Pandangan mereka itu tertunduk. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka, ya, tidak disusahkan dengan kedahsyatan hari kiamat yang terjadi pada waktu itu.
wa tatalaqahumul malaikah. Kemudian mereka disambut oleh para malaikat ketika mereka dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing, dan dikatakan hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Keadaan mereka dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Nah, kenapa orang-orang kafir itu dibangkitkan dalam keadaan ketakutan? Ya, sebabnya saudara-saudara sekalian, tidak lain tidak bukan adalah karena mereka mati dalam keadaan kekufuran, bukan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati dalam keadaan berlumuran dosa, penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati dalam keadaan mengingkari hari kiamat dan hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kemudian apa yang pernah mereka katakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semasa hidup mereka di atas dunia. Mereka mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Allah pada ayat berikutnya, yaqulun, mereka mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan, ya, dihidupkan kembali nanti ketika kami sudah mati? Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang mereka tanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan seperti ini, itu menurut para ulama tafsir rahimahumullah bukanlah pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka ingin mengetahui jawabannya, bukan. Akan tetapi adalah pertanyaan ini, kata para ulama, adalah bertujuan untuk menghina, mengejek dan menyepelekan akan datangnya hari kiamat tersebut. Mereka menyepelekan, mereka menganggap remeh tentang kedatangan hari kiamat dan juga hari berbangkit. Karena memang mereka tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang dan juga bahwa hari berbangkit itu juga akan terjadi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau kami betul-betul dibangkitkan kembali, itu sesungguhnya adalah pengembalian yang merugikan. Nah, ucapan ini saudara-saudara sekalian adalah ucapan untuk mencemooh dan menghina baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah apa yang mereka katakan ini, ya, dan menjelaskan bahwa masalah hari berbangkit ini, masalah hari kiamat ini sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkannya. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya mengembalikan manusia yang sudah mati itu menjadi hidup kembali nanti di padang mahsyar, dibangkitkan kembali, itu cukup dengan satu kali tiupan saja, fa idzahum bisahirah. Tiba-tiba saja mereka semuanya sudah berada di atas permukaan bumi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menganggapnya adalah tidak mungkin akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini, ya, untuk menunjukkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali, faidahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka sudah berada di atas permukaan bumi. Itu perkataan sahirah. Sahirah itu kalau kita lihat arti asalnya itu adalah tidak tidur. Ini memberikan isyarat bahwa ketika mereka nanti sudah dibangkitkan dari dalam kubur mereka masing-masing, tidak ada sedikit pun waktu untuk mereka istirahat. Tidak akan pernah tidur, karena tidur itu adalah merupakan istirahat. Mereka akan diliputi dengan penuh kehinaan dan juga siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, sudah selesai bagian kedua dari tadabbur surah An-Nazi'at ini. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita terangkan di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, sungguh untuk membangkitkan orang yang sudah mati itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan perkara membangkitkan orang yang mati ini, itu membangkitkan kembali yang sudah pernah ada.
Nah, jangankan membangkitkan yang sudah pernah ada, mencipta dari yang tidak pernah ada pun Allah Maha mampu. Karena itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, adalah keadaan manusia ketika dibangkitkan nanti dari dalam kubur mereka masing-masing dan dihimpunkan di padang mahsyar. Keadaan mereka sangat bergantung dengan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Kalau yang mereka lakukan semuanya baik-baik, insya Allah keadaan mereka dibangkitkan dan dikumpulkan juga dalam keadaan baik. Akan tetapi, ya, jika perbuatan yang mereka lakukan di atas dunia ini penuh dengan kekufuran, kesyirikan, maksiat, dosa, maka mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah adanya hari berbangkit dan hari kiamat ini sesungguhnya adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena orang yang dizolimi di atas dunia ini, dia akan mendapatkan haknya nanti di akhirat jika dia tidak mendapatkannya di dunia. Orang yang menzolimi, kalau lepas hukuman di dunia, maka di akhirat dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian, insyaallah kita jumpa pada tadabbur ayat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.